ngerti jawaban nomor 1 ora? Ora. Ustazah kene ngangge IPM angel ya. Heeh. Kalian sedang ngapain di sini? Ini Kak sedang ngerjain PR. PR-nya susah-susah Kak. Mau kakak bantu nggak buat ngerjain soalnya? Mau. Boleh lihat bukunya? Ini Kak. Oke. Oh, tentang IPM ya? Mau kakak bantu nggak untuk menjawab PR-nya? Mau. Ayo ikut kakak. Mau kemana Kak? KMI Basin. Loh, itu kan sekarang kita. Oh. Yuk kita ke sana. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol santai yang kedua. Kalau kemarin kita sudah ngobrol santai dengan kakak-kakak Rohis yang ada di SMA Negeri 1 Klaten dan SMA Negeri 1 Jogonalan. Dan sekarang ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Nida, Ketua PC IPM Kebonarum, untuk mengenal organisasi IPM itu sendiri. Untuk itu, langsung saja kita mulai pertanyaan seputar Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya? Untuk Mbak Nida? Saya Us. Oke. IPM itu apa sih Kak? Baik, terima kasih ya Dek atas pertanyaannya. Kakak izin jawab. Nah, IPM sendiri itu singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah seperti yang sudah dibicarakan tadi sama Usfiza. Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di IPM sendiri itu memiliki tujuan dan maksud sendiri. Tujuan organisasi IPM itu apa Kak? Untuk tujuan organisasi IPM sendiri yaitu terbentuknya pelajar muslim atau muslimah yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada yang mau bertanya lagi? Kak, saya mau tanya, apa saja sih Kak kegiatan IPM di cabang Kebonarum? Untuk kegiatan di IPM cabang Kebonarum sendiri itu ada, untuk kegiatan rutinnya itu ada rapat rutin dilaksanakan dalam 2 kali sebulan. Lalu untuk prokja-progjanya sendiri itu ada Hadis on the Way, itu nanti setiap 1 pekan itu bakal nayangin poster gitu tentang hadis yang akan dihafalkan oleh anggota maupun disayembarakan di IG atau medsos. Lalu untuk yang pekan selanjutnya itu ada bedah buku atau bedah artikel, nanti juga bakal diposting juga di medsosnya IG IPM Kebonarum. Nah, lalu ada untuk minggu ketiganya itu ada baca Quran bareng-bareng. Nah, itu baca Quran bareng-barengnya itu nanti bersamakan dengan rapat rutin. Lalu untuk pekan terakhir itu ada di kunjungan di GW. GW itu adalah Girio Walsan, jadi kantor pusatnya daerah Klaten gitu. Ternyata banyak sekali ya Mbak ya kegiatan IPM yang ada di Kebonarum ini. Iya benar, banyak sekali. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari anak-anak? Mbak, saya mau bertanya, apakah untuk bergabung di IPM itu harus bersekolah di SMP atau SMA Muhammadiyah? Untuk bergabung di IPM itu bisa dari sekolah negeri. Nah, di teman-teman kakak dan anggota kakak juga itu banyak banget yang sekolah di luar Muhammadiyah. Salah satunya sekretaris kakak sendiri, yaitu Mbak Alia. Nah, Mbak Alia itu sekolahnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Klaten. Lalu ada anggota-anggota lainnya yang sekolah di SMP Negeri 1 Kebonarum dan di MTS 1 Klaten gitu. Oh, ternyata tidak hanya sekolah di SMA atau SMP Muhammadiyah aja ya Kak ya? Iya benar. Boleh di sekolah negeri juga boleh dan sekolah umum juga boleh gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan?
Kak, saya mau tanya, bidang-bidang di IPM cabang Kebenaran apa saja sih, Kak? Untuk bidang-bidang di IPM cabang Kebenaran itu ada bidang umum yang meliputi ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Nah, lalu ada bidang perkaderan yang diisi oleh ketua bidang dan sekretaris bidang dan anggota perkaderan. Nah, di kader itu kegiatannya seperti kayak makrab, terus kayak menjalin keakraban atau menjalin kekuatan ukhuwah Islamiyah yang ada di anggota IPM. Untuk selanjutnya itu ada di bidang kajian dakwah Islam. Nah, di bidang kajian dakwah Islam itu prokerjanya yang udah kakak jelasin di awal tadi. Nah, yang terakhir itu yang selanjutnya itu ada di bidang pengkajian ilmu pengetahuan atau bisa disebut PIP. Nah, kalau di PIP itu lebih ke ilmu-ilmu gitu, kayak bedah buku atau kayak cari-cari workshop atau seminar gitu. Nah, yang terakhir itu di ASBO. Itu nanti kegiatannya setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali ada kegiatan turnamen ataupun olahraga bersama dengan anggota-anggota IPM dari seluruh cabang maupun cabang Kebenaran sendiri gitu. Oh gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Kak, saya mau tanya, selain organisasi IPM di Sekolah Muhammadiyah, ada organisasi apa saja? Nah, untuk organisasi di Muhammadiyah yang dikhususkan untuk pelajar itu ada di cabang SMP dan SMA itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang bisa kita sebut IPM. Nah, untuk setara dengan mahasiswa sendiri itu ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau bisa disebut IMM gitu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Kak, saya mau tanya alasan kakak ikut organisasi IPM apa? Untuk alasan kakak sendiri masuk organisasi IPM itu ada di tujuan IPM sendiri. Nah, gimana? Tujuan IPM itu ada sudah tergabung dengan prioritas dan skala pribadi kakak, yang dimana itu untuk memajukan agama Islam dan mengembangkan pelajar-pelajar Indonesia agar lebih maju dan mencapai generasi emas berikutnya. Nah, untuk masuk di IPM itu alasan kakak itu nggak cuma hanya itu. Alasan kakak itu ada di manfaat juga. Di manfaat itu karena kenapa? Alasannya banyak benefitnya, yaitu bisa mengajarkan kakak cara berorganisasi, terus bagaimana untuk public speaking yang baik, dan masih banyak lagi. Ya, berarti ikut organisasi IPM ini sudah tepat ya Kak ya? Iya, betul. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya? Kak, saya mau tanya, pengalaman berkesan kakak di organisasi IPM itu apa saja? Oke, untuk pengalaman yang berkesan di organisasi IPM itu ada banyak ya, Dek. Jadi kakak bakal ceritain yang lebih berkesannya lagi ya. Untuk yang lebih berkesan itu di Musyawil ya. Di Musyawil itu musyawarah wilayah. Itu waktu itu di Wonosobo, di mana waktu itu kakak baru pertama banget masuk IPM, tahu-tahu udah diikutin musyawarah wilayah. Yang jadinya kayak banyak banget temen baru, terus pengalaman baru juga banyak banget. Dan di sana itu kita 4 hari 3 malam bermusyawarah tentang pengurusan yang ada di wilayah. Dan untuk di daerah sendiri ada di Musda. Kalau di Musda itu musyawarah daerah. Nah, di Musda itu kegiatannya 2 hari 1 malam. Jadi waktu itu kakak kenapa kok bisa berkesan ya di Musda? Karena kakak waktu itu jadi sekretaris sidang, di mana kakak kayak baru masuk IPM, terus tahu-tahu udah dikasih tanggung jawab yang menurut kakak Masya Allah banget gitu. Jadi kayak wah, berkesan buat kedepannya. Dan di sana juga kakak bisa dapat kenalan yang lebih jauh lagi, lebih banyak daripada sebelumnya. Dan di sana kakak juga jadi banyak
dapat manfaatnya gitu. Terus untuk yang berkesan lagi itu ada di acara-acara daerah yang sudah dirancang oleh daerah lainnya gitu. Nanti bisa dicek di IG-nya IPM daerah Klaten aja ya, Dek. Oh, berarti bisa sekalian jalan-jalan nih ya, Kak ya? Ya, benar. Waktu Musyul itu juga sering jalan-jalan juga. Gitu ya, yang mau jalan-jalan mungkin bisa ikut di IPM ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Kak, saya mau tanya, selain di IPM, kakak ikut organisasi apa aja di sekolah? Untuk organisasi yang kakak ikuti di sekolah itu ada Rohis SMA Negeri 2 Klaten. Syarat bergabung ikut ROIS itu apa aja, Kak? Untuk syarat masuk Rohis sendiri itu tentunya harus beragama Islam. Karena Rohis itu kan umumnya emang untuk agama Islam ya. Lalu untuk syarat yang kedua itu bisa mengikuti dan melaksanakan ADART yang sudah ditentukan anggota-anggota maupun ketua-ketua dan pembina yang sudah dirancang sebelumnya. Lalu siap mengikuti event atau kegiatan-kegiatan proja-proja yang telah dilaksanakan. Untuk selengkapnya bisa dilihat di IG-nya Rohis SMA Negeri 2 Klaten maupun Rohis lainnya. Oh, ternyata di Rohis ada ya, Mbak ya? Selain di Rohis ada kegiatan apa lagi? Untuk kegiatan yang saya ikutin atau organisasi yang saya ikutin itu ada di Pariska atau bisa disebut Forum Rohis Klaten. Nah, di mana itu diikutin oleh seluruh sekolah SMA negeri maupun SMK negeri maupun yang swasta juga di Klaten ini. Untuk kegiatannya bisa dilihat-lihat di IG Pariska sendiri ya. Ada yang bertanya lagi? Kak, saya mau tanya, manfaat ikut organisasi itu apa aja, Kak? Untuk manfaat ikut organisasi sendiri itu banyak banget. Yang paling utama itu ada dapat relasi ya. Nah, benefit di organisasi itu nggak cuma dapat relasi banyak, tapi kita juga diajarin buat berorganisasi yang baik. Terus juga bisa belajar public speaking yang benar dan baik. Dapat mempercayakan diri lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, di organisasi juga banyak banget manfaat selain hal itu yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang berorganisasi gitu. Wah, berarti banyak sekali ya manfaat yang kita dapatkan di organisasi itu ya, Mbak ya? Iya, banyak sekali. Dan manfaat di organisasi itu juga tidak hanya dirasakan kita sendiri, tapi juga di orang lain dan untuk bisa ke depan kehidupan selanjutnya gitu. Oke, mungkin kalau di sekolah MI itu ada nggak sih Mbak IPM sendiri gitu? Lah, untuk di Klaten sendiri ini untuk tahun ini belum terbentuk ya, tapi diusahakan untuk tahun berikutnya untuk terbentuknya IPM itu di MI maupun SD sendiri. Nah, kalau di luar Klaten itu sudah ada di daerah Soloraya dan Purworejo. Waktu itu sudah terbentuk ranting MI dan SD Muhammadiyah itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup obrolan kali ini. Terima kasih kepada Kak Nida yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya di kedepan harinya. Ternyata ikut organisasi itu menarik dan banyak manfaatnya. Dan banyak sekali yang sudah kita dapatkan di obrolan santai kali ini. Semoga dari pengalaman yang kakak sampaikan bisa dapat menjadi gambaran adik-adik untuk berorganisasi ke depannya. Oke, baiklah, kita akhiri obrolan kali ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.